pada siklus Krebs yang banyak rumit itu siklus Krebsnya, dan ureum, kreatinin, dan lain-lain itu yang akan dibuang juga selain mengantarkan oksigen dan makanan-makanan nutrisi. Dua jenis sirkulasi, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan itu lebih rendah tekanannya, sisi kiri tekanannya lebih tinggi. Hari ini kita lebih ke teori aja ya, jadi kebeban dengan Zoom, jadi kurang komunikatif, jadi lebih ke teori. Dan teori ini saya pastikan keluar semua waktu kita ujikan. Tekanan pada sistolik itu berhubungan dengan sistolik. Dan diastolik itu di fase di mana tekanan yang rendah, dan rendah itu bukan berarti tidak berarti, tapi suatu fase di mana diastolik itu jantung mengisi. Kenapa ada sistolik dan diastolik, dan alirannya seperti apa? Kita bahas ke depan. Jadi ada namanya diagram Wiggers. Diagramnya seperti ini. Jadi fasenya fase diastolik, sistolik, sistolik, diastolik, sistolik, diastolik. Pompa-pompa seperti itu tuh apa yang terjadi di sana pada waktu bunyi jantung pertama. Itu ada fase di mana katup mitral dan katup trikuspid akan menutup, dan itu akan memberi suara pertama pada jantung. Dan waktu katup mitral atau trikuspid menutup, dipastikan dan harus secara normal itu katup semilunar. Dalam hal ini kita fokus ke aorta, katup aorta yang akan membuka, karena waktu katup mitral dan trikuspid mengeluarkan suara waktu menutup itu, jantung berkontraksi, kontraksinya pada ventricle, tujuannya untuk mendorong jantung sejumlah darah, ventricular filling, darah yang mengisi di ventricle untuk dipompa, menerobos katup aorta, menuju ke seluruh tubuh untuk yang di sisi jantung kiri, dan ke bagian paru melalui arteri paru dari sisi kanan. Dan dengan pompa yang kontraksi keras itu menerobos katup semilunar kanan dan kiri, dipastikan dan diharuskan katup trikuspidalis maupun bikuspidalis itu harus nutup, karena kalau nggak nutup nanti alirannya balik. Jadi balik itu dari ventricle merobos balik, backflow, aliran yang kembali ke atrium. Itu yang menyebabkan kelainan-kelainan kardiovaskular ke depannya. Itu harus dipegang dulu. Suara jantung pertama itu suara yang ditimbulkan oleh katup valve. Dan dalam waktu beberapa detik kemudian terjadi kontraksi isovolumetrik, di mana ventrikelnya memompa, dan disebut dengan ejection. Ejection itu dorongan pompa. Dan itu fase di mana terjadi sistolik. Setelah terjadi pompa, ada fase di mana ventrikelnya akan relax. Relax itu di mana dia setelah pompa capek, relax. Nah, seperti itu. Dan ini kita cerita secara slow motion, jadi dengan gerakan lambat. Setelah terjadi pompa itu mengalirkan aliran darah ke tubuh maupun ke paru, ventricle mulai ngisi. Karena sudah kosong. Dari kosong itu dia akan diisi lagi oleh atrium kanan dan kiri. Dan itu fase di mana suara jantung kedua, AV valve membuka. Di mungkin kayak rumah 2 lantai, lantai atas itu atrium, lantai bawahnya itu ventricle. Jadi lantai atasnya tuh
pintunya itu buka jatuh ke bawah sejumlah darahnya untuk ngisi ruangan bawah yang kita sebut ventricle. Waktu membuka itu leduk. Nah, itu dia akan buka di sana. Disebut pembukaan dari katup ventricle dan AV valve, mitral atau tricuspid. Ini terjadi fase di mana pengisian yang sangat banyak ke ventricle. Dan setelah lantai atas atau atrium ini mencurahkan darah menuju ke ventricle, melewati mitral dan tricuspid ini, dia nggak ada upaya, hanya buka aja. Jadi ibaratnya seperti biar sejumlah darah di atrium masuk ke ventricle. Lalu ada fase di mana lantai atas ini, atrium ini akan seperti nendang. Nendang itu seperti memberi pompa atrial. Di ruangan atrium itu akan pompa. Pompa itu untuk menuntaskan sejumlah darah total. Agar total itu masuk ke ventricle. Karena dia diisi sejumlah darah di atrium kiri itu oleh vena paru yang sejumlah muaranya ada 4, dan yang dari sisi kanan itu 3 tempat, SVC, IVC, dan sinus coronarius. Total diisikan, diberikan ke ventricle kanan dan kiri. Dari diagram ini mencakup semua siklus jantung, jumlah volume, tekanan darah, bunyi jantung, EKG maupun ventricle, baik pressure-nya berapa, volumenya berapa, itu ketahuan semua. Dari sini harus hafal, harus terbayang-bayang, mungkin di print di mana-mana, tempelkan di mana-mana. Jadi biar ini sudah katam. Masanya seperti ini, jadi gambarnya lebih ada gambarnya, jadi lebih mungkin ada gambaran lebih jelas lagi. Di mana jantung itu, sistolik itu dari ventricle, pumping mendorong ke aorta maupun ke arteri paru. Lalu kita masuk ke siklus jantung, kejadian-kejadian apa yang terjadi di sana. Tadi sudah kita uraikan, jadi siklus jantung itu menggambarkan tekanan, volume, dan fenomena aliran pada ventricle sesuai dengan waktu. Kanan dan kiri sama, ventricle kanan dan ventricle kiri. Kecuali pada tekanannya. Kalau sisi kanan itu tekanannya sebesar sisi kiri, dipastikan parunya nanti jebol. Karena otot di kiri lebih tebal daripada sisi kanan. Dan sisi kanan mungkin kalau secara histologinya lapisannya hanya 2 lapis otot, kalau yang sisi kiri 3 lapis otot. 3 basic kejadian, jadi diuraikan tentang kontraksi. Jadi memerasnya ventricle kiri, itu kita sebut LV contraction. Setelah diperas ventricle-nya, dia akan ada fase dia relax. Relax dulu. Kalau relax itu kan kayak orang relax, kalian nih sambil Zoom dengerin selonjor, santai, itu relax. Jadi biar banyak yang diterima, asupannya lebih banyak dipahami.
Jadi waktu relaksasi, LV-nya relaksasi, itu untuk persiapan diisi yang ketiga. Feeling itu mengisi. Feeling saya bukan itu. Ini feeling itu isian, isi. Jadi harus relax dulu baru diisi. Karena kalau nggak relax, jumlah yang diisi di ventricle nggak akan muat, nggak akan pas di ruangan itu. Mungkin ada kejadian-kejadian di mana feelingnya nggak maksimal. Feeling itu bukan mengisi ya, bukan apa itu. Feeling dalam arti itu mengisi, bukan merasa, bukan. Feeling, feel. Di waktu jantung bengkak, gagal jantung itu, dia jumlah ruangan di ventrikelnya kalau dia dengan hipertensi yang banyak sekarang anak muda Gen Z sekarang itu mulai dari 30 tahun, ayah yang muda rata-rata tensinya bisa sampai 200 tinggal ginjalnya udah jebol juga. Nah itu ruangan jantung di ventrikelnya kecil, sempit, jadi feelingnya nggak nyampe sejumlah darah yang sekitar 100 cc. Fase dari cardiac cycle ini 3 bagian besar dari LV contraction ini akan mengalami isovolumetric contraction dan ejeksi maksimal, maksimal. Kemudian pada relaksasi itu mulai dari selonjor, ejeksinya mulai kurang, jadi lebih kayak ya melebar lagi ototnya tuh mulai relax. Ya orang cocok ngajar isovolumetric relaxation, di relaksasi dengan yang sama antara kanan dan kiri. Dari sisi kanan itu menerima dari atrium kanan di seluruh tubuh, darah kotor. Sisi kiri itu menerima darah bersih dari atrium kiri yang ditempuh oleh atrium kiri dari paru-paru kanan dan kiri. Kemudian fase LV feeling pengisian itu jadi fase rapid, dikucurin darah secara cepat. Rapid, bukan cepat les gitu ya, bukan, tapi dia akan tahap memberikannya. Lalu pengisiannya sampai benar-benar full, jadi kayak kalau belum padat banget, belum penuh banget ya disesel-seselin gitu. Jadi kalau mungkin zaman adik-adik dulu di naik bis kota apa gimana itu, kalau belum penuh, belum disesel, apa naik angkot ya, kalau belum penuh disesel-seselin, ya didorong aja, masuk ya, didorong ya, keneknya tadi dorong aja punggungnya, dorong masuk biar penuh. Sekali muat angkut banyak, dibantu dengan mungkin atrial sistol atau booster, itu beratnya angkotnya udah penuh, ayo masuk lagi, nanti keneknya kayak nendang pendorong, ayo masuk sesuai yang belakang mundur, ayo mepet lah, seperti itu. Feeling namanya, feeling di jantung itu berarti ya gampangannya kayak bis kota atau angkot itu yang terus masuk semua. Ini waktunya, nggak usah dihafalin, tapi ya tetap ini fase di mana standar normal. Tapi ya sekedar tahu aja. Ini peneliti yang mungkin benar-benar merenung banget, mengukur detik-detik di mana fase-fase dari tiap jantung. Standarnya seperti ini. Ini orang yang memang ukurannya orang yang atlet banget. Jadi kalau mungkin sebangsa saya mungkin udah lebih lebar kali ya. Udah usia juga. Mungkin kalau usia muda dengan terlatih itu ya mungkin seperti ini. Ini fase di mana dia fase normal, netral sekitar. Jadi grand total antara sistolik dan diastolik terjadi kurang dari 1 detik. Jadi mungkin kalau mengukur pulsasi, HR, heart rate, dalam 1 menit, 1 menit itu 60 detik. Ukur sih rata-rata 80. Ya benar sih, 80 kali 0,8.
ya sekitar ini 0,8. Beda kalau mungkin ngukurnya waktu ketemu pacar atau gimana, lebih cepat biasanya. Atau fase dingin ini lagi hujan-hujanan lebat gini kan, kalau dingin gini heart rate-nya rendah biasanya, slow. Ini gambarannya sama, hanya berbagai versi aja. Bisa buat pilihan mana yang mau dihafalkan, dimasukkan di dalam memori yang terdalam. Di mungkin animasinya seperti ini. Fasenya ya cuma ini, tekanan dan volume. Sama hubungan dengan EKG. Dan nanti EKG diajar oleh Dr. Mayang. Fase P itu apa? Fase QRS apa? Fase P. Lalu suara jantung. Tetap antara hubungannya dari AV, AV, entah dia nutup atau membuka. Suara pertama waktu AV valve-nya nutup. Ini terjadi pada fase sekali jantung kontraksi dan relaksasi. Jadi kita bayanginya bukan dihafalkan ya. Kalau dihafalkan kita bukan penghafal, jadi kalau kita sekolah kedokteran kita memahami dan meresapi, bukan memerasapi, memasukkan ke dalam yang namanya kedut. Jadi bagaimana fase isovolumetric contraction ini dia ventricle terisi darah penuh, disesel-seselin, dipaksa masuk. Setelah full, dengan adanya full itu otomatis AV valve-nya akan nutup. Kenapa? Karena terdorong dari sisi bawah seperti yang saya ceritakan. Dia ada dua ruangan. Begitu dia ngisi full, otomatis ini kan juga AV valve-nya akan tutup. Setelah tertutup, dia akan pumping. Pumping itu pada EKG nanti gambarannya QRS. Pompa seperti ini dia akan menerobos katup semilunar, baik aorta maupun katup pulmoner. Pompa seperti ini. Waktu pompa, atriumnya juga sudah terisi lagi. Ini jadi sudah simultan. Jadi pusat tubuh itu bukan pusar, tapi jantung. Pusat aliran darah itu jantung. Jadi semuanya berpusat di sana. Fase fungsi jantung itu sebagai pemompa. Siklus jantung seperti ini. Lewis-Arwicker cycle. Pompa kontraksi dari jantung ini tidak terlepas dari ion kalsium yang memacu kontraktilitas antara protein-protein dari otot yang kemarin di sebelah saja ceritakan tuh ada otot skeletal, otot polos dan jantung. Otot jantung itu khas karena dia ada listriknya dan tetap tidak ada aktin miosin yang berinteraksi untuk memacu terjadinya pumping dengan dipacu oleh ion kalsium. Bukan kalium bukan, kalsium itu C. Penutupan katup mitral dan juga katup tricuspid itu
menandakan bahwa aliran darahnya full dan siap untuk dipompakan. Itu yang menstimulasi jadinya suara jantung pertama. Jadi begitu tekanan ventrikel kirinya meningkat, pumping. Setelah itu nanti ada AV, valve membuka, itu suara jantung kedua, di mana terjadi pengisian ventricle filling dan tekanan pada ventrikel yang menurun drastis, dia akan mengisi. Jadi di EKG itu fase T, gelombang T. Penjelasannya sih seputar ini aja. Tapi kalau bisa pegang data yang cardiac cycle tadi, udah katam, mau diapa-apakan ya, ditanya bagaimana tekanannya, bagaimana isovolumetriknya, pasti bisa menjawab. Tekanan-tekanan seperti ini diukur pada waktu pada probatus orang yang normal dewasa. Nah, katup aorta pulmonal akan membuka karena desakan dari ventrikel. Aorta dengan berbagai problemnya nanti ke depannya dengan seiring usia itu ada katup mengeras, mungkin gampangnya aorta atau katup pulmonal itu seperti pintu kos-kosan atau pintu yang sudah, kalau Unika udah tahun keberapa ya, kalau kamu kan kos-kosannya udah lewat 5 tahun itu mungkin pintunya kosnya sudah mulai ngik. Nah itu berarti mungkin perlu minyak kalau pintu. Tapi kalau di katup manusia itu nggak ada minyaknya. Dia makin banyak dipakai, bukan makin baik, tapi tetap akan berkurang kualitasnya, tapi tetap elastis. Karena kalau nggak elastis, jika katup aorta kaku, sejumlah darah yang dipompakan dari ventrikel ke seluruh tubuh atau ke paru-paru, jika dari kenang, itu akan jumlahnya kurang. Dan jika kurang, kualitas tubuh biasanya pada ekstremitas itu tangan superior itu tangan kanan dan kiri, ekstremitas inferior kaki kanan dan kaki kiri akan berkurang. URS kompleks ini nanti akan dibahas oleh Dr. Mayan. Isovolumetric contraction, suaranya S1 dan S2 itu S1 itu memang gambaran dari katup. Kejadian ini tetap tidak bisa lepas dari bahasan kita minggu lalu. SA node, AV node, bandel his, serabut Purkinje. Nah, tanpa adanya listrik, sel jantung, otot jantung itu tidak akan terkonduksi, tidak akan tersensitisasi sehingga terjadi kontraksi pada jantung.
pada fase QRS ini, waktu ventrikelnya mengkerut, memompa, katup aorta dan katup paru akan membuka. Bisa bayangin ya, seperti pompanya itu seperti apa ya? Jadi seperti stress ball, bola stress, bola yang kalian masukkan squishy ya, mungkin squishy boleh lah ya. Jadi ya mungkin lebih ke squishy. Jadi waktu kalian remas bukanya, dia akan kembali ke bentuk semula itu perlahan. Itu slow motion fase di mana jantung bergerak secara perlahan. Fase pompa dari jantung dengan dek, 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 dek. Aliran darahnya itu akan seperti kembang kempis. Waktu kalian pegang pergelangan tangan atau di leher, sisi kanan dan kiri, pegang sendiri, jangan pegang tempatnya teman. Di tangan bisa ngeraba sendiri, denyutnya, sundulannya, desakannya, kontraksinya, dengan denyut yang seperti itu, kita sebut seperti efek Windkessel. Windkessel nama orang, seorang ahli pompa model kayak Mario Bros gitu ya. German Air Chamber. Digunakan secara tekniknya itu seperti pemadam kebakaran. Jadi di kita tuh di Indonesia ada pemadam kebakaran ya. Nggak ada sih, ada orang yang ngambil dari sungai aja ya, terus disemburkan seperti itu. Kalau kita mungkin lihat keluar gitu juga ada stasiun pemadam kebakaran yang nyambung ke saluran air bagian bawah. Jadi waktu pemadam kebakarannya itu jalan itu hanya cuma bawa pumpingnya aja. Pumpingnya itu tujuannya untuk disambungkan ke kenop yang bagian drainase air tanah itu nanti dipumping dengan ada udara itu dipaksa biar model seperti dikocok gitu. Selamat berada, tetaplah berada di tempat tujuan sampai dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. For those of you who will enter trip at Purwokerto Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Fase pemadam kebakaran ini dengan model ternyata apa ruangan di sini tuh ada dua dokter. Yang ternyata yang tadi ada suara kayak gitu itu dokter satu ini. Kekuatan udara itu untuk maju
aliran air, efek Wien Castle ini dianut otomatis ada dalam tubuh kita semua. Jadi model jantung itu sudah otomatis dengan konduksinya, dengan ruangannya, dan darah yang mengisi di dalam jantung. Pompanya ya mengikuti efek Wien Castle dengan bantuan elastisitas dari arteri ini. Ya ngerti ilah, tapi kan tidak se-efektif pakai bedak. Elastisitas ini yang baik, tidak kaku, sehingga darah bisa mengalir Gue nyarap lah buku ini yang Mbak Rawa kan. ke seluruh tubuh. Dan dirasakan adanya pulsasi tiap kerabaan pada arteri. Yang kita bahas di sini tentang arteri dan vena. Nanti ada bahasan lagi vena. Vena itu dia mengalir secara pasif. Tekanannya sangat kecil. Dan nanti mungkin akan saya singgung sedikit di jumlah tekanan pada jantung. Itu alis. Sini kita fokus ke bagian sisi kiri dari jantung. Jadi di mana fase darah yang terisi di atrium kiri berpindah ke ventrikel kiri melewati katup mitral, bicuspitalis. Fase di mana dia membuka dan tutup dengan tekanan tertentu diikuti dengan berlawanan dari katup aorta. Di saat mitral membuka, dia mengucurkan darah dari atrium ke ventrikel. Katup aorta harus nutup agar darah termampatkan, darah terkumpul, sehingga persiapan untuk pumping berikutnya waktu LV contraction. Dan waktu LV contraction selesai, terjadi fase LV relaxation. Di saat relaksasi, mungkin kalian dia fase di mana dia selonjor, santai. Sama kayak jantung itu, dia akan melar seperti squishy yang akan kembali ke bentuk semula. Jantung akan mendapat makanan di sana. Dari mana dia dapat makanan? Dari fase diastolik, itu jantung meregang. Jadi waktu meregang membuka, melebar, siap untuk menerima darah di bagian ruangan dalam, di sisi luarnya, di bagian miokardnya, kartu jantung, arteri koroner akan siap menerima sejumlah darah. Koroner kanan dan kiri. Kanan itu yang bertanggung jawab kelistrikan konduksi jantung. Dan sisi kiri, tapi kan enggak yang berlebihan biasa. Left anterior descendant. Ngapain sih? Sisi kiri depan mengarah ke bawah, descendant ke bawah, anterior ke depan, left ke kiri. Dan LCX, left circumflex itu dia memberi asupan maksimal ke katup mitral. Jadi di fase LV relaxation,
jantung mendapat aliran darah. Jadi bisa dibayangkan jika aktivitas terlalu banyak, seperti mungkin atlet bekerja, olahraga, lari, jantung akan memompa dengan keras. Karena dia sudah terbiasa dengan latihan-latihan yang banyak, jantung akan siap. Tapi pada seseorang yang tidak terbiasa seperti atlet, otomatis pembuluh darahnya akan kaku. Dengan kakunya itu jumlah darah yang diminta oleh otot-otot jantung tidak akan sesuai. Jadi waktu pumping dia belum siap untuk relaksasi, harus mompa lagi karena volume tubuh mungkin dari sekarang sudah banyak ini dengan obesitas atau overweight, juga jumlah darah yang dibutuhkan oleh tubuh diminta lebih banyak hingga beban jantung makin tinggi, dan itu akan menyebabkan siklus jantung bukan bergerak secara aerob, secara anaerob. Tidak menggunakan oksigen. Ya sih, akan menghasilkan sejumlah energi ATP yang sekitar 2 itu, tapi juga akan menghasilkan sejumlah laktat yang banyak, dan laktat itu merupakan toksik bagi tubuh. Itu gambarannya sekilas. Tadi sudah kita bahas isopulmonary relaxation, pulse menutup. Jadi ini fase di mana detik 0,1 detik semua katupnya nutup. Itu fase di mana dia isopulmonary relaxation. Dan tekanan sisi kiri rentangnya normalnya pada fase dia normal yang rendah biasa itu sekitar 100 sampai 20 mm air. Pada sisi kiri ventricle kanan 15 sampai 0. Bedakan tekanan darah waktu kalian mengukur di pergelangan tangan dengan bahasan kita di layar ini, karena tekanan darah yang didapatkan dari hasil pengukuran itu berasal dari pressure pembuluh darah setelah melewati katup aorta. Di bahasan ini kita membahas ruangan, tekanan pada ruangan ventricle kiri dan kanan. Rentangnya waktu dia kontraksi 100 mm fase dan dia relaksasi 20 mm air. Dan ventricle kanan karena dia tugasnya yang memompa darah kotor menuju paru, dibersihkan di paru-paru, dan letaknya dekat, ya, dia hanya memompa sekitar 15 waktu dia kontraksi dan waktu dia relaksasi 0 mm. Sangat rumit mungkin ya, sangat menakjubkan ya. Satu bentukan jantung, dua ruangan kanan dan kiri, tapi memompa dengan tekanan yang berbeda, dengan beban dan volumenya sama, hanya pressure-nya aja yang beda.
Ini bukan sinyalnya hilang, tapi memang saya coba mana yang poin-poin pemicu kalian nanti untuk mau baca lebih banyak lagi. Jadi orang awam makan tahunya sistolik, diastolik, sisi atas, sisi bawah. Oh, tekanan darahnya 100 tuh. 100. Kita orang fakultas kedokteran nanya kayak gitu ya harus nanya lebih jelas lagi. Tekanan darah 100. Itu atasnya apa bawahnya? Taunya kan 100. Pikir 100 itu angka sempurna. Misalnya nanti, 100 itu bawahnya dok, atasnya 200. Nah, fase di mana jantung terasa berat karena harus memompa pada pembuluh darah yang menyempit. Kenapa menyempit? Karena tekanan darahnya tinggi. Sistoliknya mompanya itu tekanannya 200. Dia jantung harus ngeden, harus kayak berusaha mengejan, mendorong seperti orang seperti ibu-ibu mau melahirkan anak ya, ngejan mendorong itu, mendorong sejumlah darah ke seluruh tubuh. Lalu ada fase di mana protodiastolik, fase di mana awal dari relaksasi ventrikel, di mana dia si diastol tetap vaskular, ada di depan mataku. ventrikular, ada ventrikular feeling, jadi waktu misi dia darah-darah misi di ventrikel dia akan fase diastol di sana. Waktunya cepat 0,04 detik. Oh, sudah ketemu. Ngono wae terus ngajak sesuk. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai yang lebih komplit lagi? Sekelas ini suaranya. Di Australia ngomong kayak aja kayak deg-deg mau. Deg-deg. Tahu nggak? Tahu. Ketika kan. Apa harus makan?
Plus on plus. Eh, Aku tuh ini satu-satu tak jadi. Satu-satu awal. Gimana? Iya, satu-satu pas. Pas? Iya. belum ada pertanyaan? Tidak ingin bertanya sih. Saya coba. Jong Aini Apriani, Jong Aini, Jong Aini Aprianti. Senengnya mana? Iya dok. Ini terakhir kemarin ya. 3 fase apa aja tadi? Apa sih ini orang ngerti? 3 fase tadi tuh yang ini bukan dok, yang LV contraction, terus action sama LV feeling. Oke, lanjut ya. Kita masuk di sistol atrial. Panik. Atrial itu atrium. Yang pun siapa sih? Atrium itu Jadi gue nggak. serambi biologi SMA kalian. Sistol itu selalu bentuk kontraksi. Diastol itu fase dia relaksasi. Selalu pegang itu. Atrial sistol. Saat dimana pompa pada atrium. Pompa waktu atrium, sisi kayak ruangan atas dia memompa, dia akan memompa itu akan dorong. Ruangan atas, jalur berikutnya apa namanya? Kalau di sisi kanan namanya mitral, sisi kiri namanya sisi kanan namanya tricuspidal, sisi kiri mitral. Dan mitral, tricuspidalis dan tricuspidalis itu merupakan katup AV. Kenapa disebut AV? Lain jelas itu lah nih. Tetap kita anak fakultas kedokteran harus tahu AV itu singkatan dari atrioventricular. Atrio itu atrium, ventricular itu ventricle. AV valve terbuka. Lalu bahasan berikutnya, yang tertutup apa? Lawannya. Apa yang tertutup? Jalur setelah ada ventricle, yaitu katup aorta dan katup paru. Kita sebut semilunar. Yang kemarin saya tunjukkan bentuknya model 3 kuncup itu. Jadi darah secara normal mengalir kontinual. Jadi selalu selama masih hidup selalu bergulir. Kalau jantung tidak ada darah, kosong, tandanya makhluk itu tidak hidup. Karena
jantung harus memompa darah. Jantung tidak pernah memompa udara. Jadi kalau di jantung tidak berisi darah, tapi ada sedikit udara, dipastikan dalam waktu 10 menit dia akan meninggal. Karena terjadi namanya emboli. Jadi kalau jumlah darahnya berkurang pada kejadian kecelakaan mungkin lagi pegang handphone, pakai headset, tabrak truk, pinggulnya patah, perdarahan banyak, ngumpul di bagian perut, darahnya habis, jantung tetap memompa, yang tertabrak tadi deg-degan, takut, jantung makin mompa, darahnya makin keluar dari sistem kardiovaskuler, bertumpuk di organ yang tidak normal, misalnya di dalam panggul, darahnya habis, jantungnya juga mengkerut, karena darahnya itu lepas keluar dari sistem aliran darah. Jadi jantung tetap harus ada sejumlah darah yang mengisi ruangan-ruangannya. Jika tidak secara kontinual, kita harus lihat kontinuitas itu berkelanjutannya itu seperti apa. Jadi kalau berkelanjutan tapi tidak teratur, bisa disebut aritmia. Ritme itu teratur, tidak teratur, aritmia jantung, ya detak jantungnya tidak teratur. Itu yang kita bahas sistem konduksi kemarin. Lupa nafas. Lupa nafas. Kok lupa nafas? Jadi kan Ada fase di mana tiba-tiba itu kayak gini, Dok. aritmia itu QRS-nya, Terus piye? denyutnya berbeda, ada gelombang P yang hilang. Itu semua berhubungan dengan selain listrik jantung, anatomi jantung, jumlah darah, dan fungsi dari jantung sendiri. Jantung memang berfungsi, tapi kalau pada kecelakaan yang saya ceritakan, darahnya berkurang. Akibatnya fungsinya tidak akan maksimal, tidak akan mompa seluruh tubuh. Darah secara normal mengalir secara kontinuitas dari pembuluh darah vena besar menuju atrium. Bahasan kemarin yang saya ceritakan, tidak hanya great vein. Great vein itu vena cava superior, mengumpulkan semua darah dari sisi atas. Sisi atas itu sisi kepala, tangan kanan dan kiri. Lalu ada vena cava inferior, itu menerima darah dari kaki, panggul, usus, melewati vena porta hati, lalu baru masuk ke vena cava inferior, mengisi ke atrium kanan. Dan juga sejumlah kecil dari sinus coronarius, vena koroner. Jumlah 80% dari jumlah total mengisi atrium, mengalir ke ventricle. Jadi jumlah total darah itu disebutkan 80% jika memang tidak ada perdarahan. Kalau perdarahan nanti teorinya beda lagi nanti. 20% dari jumlah ventricle karena isian dari kontraksi pumping dari atrium. Jadi kontraksi dari atrium ini harus selesai sebelum ventricle memompa.
Sampai sini jelas ya, seperti saya ceritakan tadi itu. Semangat sih. Angkotnya atau bis kotanya nggak akan jalan kalau nggak penuh angkotnya. Jadi disesep-sesepin, harus masuk semua dulu. Sempit pun didorong masuk. Mungkin kalau di Jepang itu kereta gitu. Atau mungkin ya di Jakarta ya, Jakarta itu yang keretanya sek-sekan gitu. Tapi bagian wanita dipisahkan, bisa sekan. Jadi harus penuh semua masuk. Berangkat transportasi kereta bawah listrik. Jadi harus penuh dulu baru masuk. Oke, itu yang normal. Ini yang selalu mungkin bingung. Atrial kick apa sih? Atrial kick itu apa sih? Kick tendangan atrial. Kenapa nggak kontraksi atrium? Bisa, tapi kita sebutnya lebih ke tendangan atrium. Dia kayak memaksa sejumlah darah yang sisa sedikit di atrium, benar-benar biar atriumnya kosong, biar semuanya masuk ke ventricle. Atrial kick. Dan itu secara langsung memang kita sebut kontraksi dari atrium. Gelombang A kecil namanya. A kecil, atrial sistole. Atrium itu dindingnya tipis. Beda sama ventricle. Sini ada ya. Coba saya carikan ventricle. Nah, ini gambar ventricle ya. Jadi ventricle itu waktu dia mompa, dia bentuknya kayak squeeze, kayak kalian habis cuci baju itu, kalian meresnya itu muter gitu. Nah, ini meresnya seperti itu pada ventricle. Tapi pada atrial bentuknya itu seperti dinding kanan kiri itu mengkerut. Makanya disebutnya bukan kontraksi tapi lebih ke atrial kick. Oke. Otomatis tekanan pada atrium itu akan menurun ketika atriumnya sudah tidak kontraksi lagi, karena waktu kontraksi dia tekanan di dalamnya itu akan meninggi. Jadi setelah dia nggak mompa lagi, tekanannya akan berkurang. Atrial kick atau atrial depolarisasi itu disebut PWR di gelombang EKG, PQRS. Dan itu gelombang P itu berasal dari konduksi awal, generator awal itu SA node, sinoatrial node, yang letaknya pada kubah atas dari atrium kanan, dekat dengan kapa superior. Oke. Suara atrium masuk di suara keempat. Jadi suara pertama itu AV valve nutup, dua AV valve buka. Nah, setelah atrium kontraksi atau atrial kick itu, di mana pompa atrium mendorong sejumlah darah sampai benar-benar total masuk ke ventricle kanan dan kiri. Orang kalau diberikan sesuatu
dia akan menerima itu dalam keadaan kosong. Kalau gelas diisi itu juga harus kondisi kosong. Kalau diisinya penuh, ya akan dia luber, sama dengan ini. Waktu atrium memberikan sejumlah darah, ventricle harus menyambutnya dengan kondisi kosong. Makanya disebut fase ventricular diastole. Diastole tetap sama, kita selalu sebut dengan fase relaksasi. Begitu dia rileks, sejumlah darah di atrium bisa diisikan ke ventricle agar ventricle waktu memompa kanan dan kiri, dari kanan itu ke paru, kiri itu sesuai sejumlah dengan yang dipompa pada kontraksi sebelumnya. Jadi waktu sebelumnya mungkin dipompa 100 cc, jangan sampai dipompa 90 cc berikutnya. Karena kan berkurang 10 cc dan heranya 10 cc-nya kemana? Jika darah 70 kilo, pas manusia 70 kilo, dikalikan 7 liter. 4.907. Kamu dipanggilnya salah? Lo? Total itu sekitar 7 liter yang mengalir di seluruh tubuh. Yang beredar di seluruh tubuh, yang muter. Terlepas dari usia eritrositnya, sekitar 120 hari, itu teori sih. Sekarang sih kalau di teman-teman PK, teman-teman orang ahli darah patologi klinik itu bilang ya sekitar sekarang makin menurun 90 sampai 100 usianya. Lebih cepat sekarang usia eritrosit itu hancur mati, tergantung dari sumsum tulang penghasil dan eritropoietin dari ginjal yang kayak ini rumahmu akan mesti di sini menghasilkan bahan baku pembuatan sel darah merah eritrosit, terlepas dari verum eritin. Jadi sejumlah darah yang beredar ini harus sama yang dipompakan setiap kontraksi dari jantung. Di layar ini, soalnya inimu terlalu terlalu kayak longgar. Hospitalis dan bikuspitalis atau mitral, dia membuka tingkat ini, dia membuka ventrikelnya terisi. Fase ini banyak nama lainnya, ventricle diastole atau namanya ventricular filling rapid, sangat cepat mengisi. Jadi kayak di wahana air lah, kalau kalian di kolam renang itu ada yang ngisi air banyak itu, terus tiba kayak sejumlah air gentong itu jatuhin kalian, bro, gitu. Feeling gimana ya, ada wahana air itu coba di Jogja. Dia ada Anastasia yang ke Jogja ya. Jadi jumlah darah dari lantai 2-nya nih, dari rimnya ini kayak dituangkan secara total masuk ke lantai bawahnya
ventricle. Bro, jadi waktu dia ngisi atrium itu ngisi, ventrikelnya juga jangan kontraksi, tapi benar-benar fase diastol ngembang dia, menerima, relax. Nah, kayak gelas tuh kosong, diisinya lebih bisa menampung pada gelasnya terisi banyak. Bayangin aja, bayangin on cam, bayangin on cam kali yang keras. Fase di mana dia ada namanya P ini. Ini benar-benar darah penghabisan dari atrium harus benar-benar habis. Masuk ke ventricle. Benar-benar habis ini mengeluarkan suara. Jadi orang nendang itu pasti ada suara. Main kakinya goyang-goyang, ya, itu pasti ada. Orang drum itu kan kakinya kick seperti itu ya, nanti beratnya benar-benar mendorong sejumlah darah, benar-benar ngisi semua tuh ventricle kanan. Ada nggak kepentingannya atrial kick ini? Banyak. Karena kalau atrialnya ini tidak mengisi secara total, katup mitral maupun tricuspid itu tidak akan nutup. Karena jumlah darah yang terkumpul itu masih belum bisa mendorong agar katup mitral dan katup tricuspidnya itu seperti kedorong ke atas. Pada pertemuan kemarin saya cerita bahwa ada namanya chorda tendinea dan musculus papillaris. Jadi beratkan kalian itu bukan berada di ruangan kamar atau di ruangan kos, tapi beratnya kalian itu ada di dalam ruangan ventricle. Dan ruangan ventricle itu banyak gunung-gunung atau guling-guling di sana. Dan itu ada tali yang mengisi seperti parasut. Waktu darah ngisi, kalian bersama darah itu ada di dalam ruangan ventricle, di sela-sela musculus papillaris. Kalian bersama-sama dengan sejumlah darah eritrosit akan mendorong nutup katup mitral dan tricuspid. Dan itu bersamaan dengan otot ventricle yang nantinya disebut dengan ventricle systolic. Kita stop dulu. Tapi hari itu bisa sih, aku nggak tahu gitu terus. Nah, ini ventricle systolic nanti kita bahas pada gambaran diagram ini. Di saat atriumnya kontraksi, fase ventrikularnya harus rileks. Semuanya harus rileks. Karena waktunya sangat cepat sekali. Ada maksudnya saya menjelaskan ini dengan sangat pelan-pelan agar kalian benar-benar meresapi cardiac cycle yang slow motion, sangat pelan-pelan sekali. Karena tiap sistolik diastolik dia akan menghasilkan pulsasi. Kalau kalian pegang pergelangan tangan dengan pulsasi deg 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 deg, itu cepat. Tapi memang normalnya seperti itu. Kalau kalian mempelajari fisiologi atau faal kali ini, cobalah
berpikiran secara slow motion. Di saat ventricle relax, atrium kontraksi, dia akan mengisi darah. Dan waktu atrium relax, ventrikelnya akan kontraksi, saling bergantian bekerja. Di saat ventrikel ini melakukan sistolik atau kontraksi, dia mompa ke seluruh tubuh, darah yang di seluruh tubuh itu terdorong kembali ke dari sisi kanan tuh, masuk ke vena besar, vena cava superior, vena cava inferior, sisi kanan, dan juga sinus coronarius. Sisi kiri, ke kiri, paru itu, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Itu akan berusaha mendorong masuk ke atrium kiri. Dan waktu didorong oleh ventrikel dengan fase sistolik ini ke seluruh tubuh, stop, darah dari seluruh tubuh terdorong masuk ke atrium. Sekarang kita fokus lebih utama ke sisi kanan. Masuk ke sisi atrium kanan lewat vena cava superior dan vena cava inferior. Dan waktu masuk, kembali. Atriumnya harus rileks. Terbuka, pasrah. Jadi ibaratnya dikucurin darah dari seluruh tubuh. Masuk ke sisi atrium. Dan ini kok ada rileks nih, diastolik karena waktu dia sistolik di ventricle. Ini belum bekerja. Jadi begitu dia mompa, dia harus siap-siap lagi untuk ngisi. Waktu sistolik atrium kontraksi ini, katup mitral dan tricuspid akan membuka. Jadi waktu dia pompa ke seluruh tubuh, katup mitral dan tricuspid harus nutup, karena kalau enggak, ventricle waktu mompa, ventricle itu dihadapkan oleh dua pintu. Yang satu pintu itu untuk dia masuk, satu pintu itu untuk keluar. Di ruangan kelas kalian cuma satu pintu ya, mau masuk keluar di sana ya. Dulu saya pernah ngajar di PSB, jadi ada pintu masuk sama pintu keluar itu. Jadi saya bisa menjelaskannya enak. Di AV valve cuma pintu masuk. Semilunar valve pintu keluar. Jadi waktu atrium ngisi ke ventricle, memberi estafet darah dari atrium ke ventricle, katup AV valve harus membuka. Dan waktu dia buka, perjanjian kita dari awal, AV valve buka, semilunar harus nutup. Ini harus dipegang erat-erat, nggak cuma balon ya. Ya. Ini masih share screen atau enggak, Dok? Soalnya enggak di layar, enggak nampilin share screen. Enggak ada ya. Coba. Oh, dari tadi belum itu ya? Oke. Terima kasih, Dok. Saya yang terima kasih. Tadi diem aja semua. Orang salah tinggi ya. Ya, gambarnya bagus-bagus loh. Ini keluar ya? Gambar ini keluar.
Terlihat gambar ini? Terlihat, Dok. Oke. Apa? Sampai mana tadi kita? Yang gambarnya nggak kelihatan. Udah lihat sini aja. Atau kalian sudah bisa bayangin? Yang gambar ini sempat lihat? Belum, Dok. Tadi kayaknya belum sampai sini. Oke. Jauh banget berarti ya. Kalian diam-diam aja nih. Ini gambarnya bagus-bagus loh. Nanti terima Yansen ya. Saya kirimkan Yansen. Jadi ini gambaran. Ada cepet aja. Ini gambaran otot ventrikel kanan dan kiri. Ventrikel kanan dan kiri itu gerakannya seperti squeeze. Squeeze itu seperti kalian meres jemuran. Kalau kalian habis cuci, meresnya tuh kayak dipuntir. Nah, ini muntir ini gerakan dari ventrikel. Kalau atrium gerakannya seperti meluk. AVLV itu meluk. Dan gerakan yang melintir seperti ini, dia pompa di mana dia melintir sehingga AV node-nya atau kontraksi dan AV valve-nya itu akan nutup. Dan waktu dia nutup, AV valve itu yang bagian darah, pintu yang mengalirkan darah dari atrium ke ventrikel, itu AV node berkontraksi, AV valve-nya akan menutup sehingga aliran darah dari ventrikel masuk ke menerobos ke semi lunar. Bentuknya seperti ini. Oke, ini yang saya bahas tadi. Jadi diagram ini harus benar-benar di luar kepala. Di luar kepala berarti lupa ya. Di dalam kepala ya, dipahami benar-benar. Waktu atrium kontraksi, ventrikel akan relaksasi. Atriumnya kontraksi itu dia atrium dengan bawa sejumlah darah diestafetkan ke ventrikel. Jadi waktu meres, jadi kayak meluk, meres. Ruangan atriumnya itu meres, mengalirkan darah ke ventrikel. Katup AV valve mitral atau tricuspid harus buka untuk mengalirkan ke ventrikel. Dari ventrikel ini dia seperti nampung karena tampungannya itu udah lebar, penuh. Diastolic feeling-nya banyak, LV feeling. Katup mitral dan tricuspid akan otomatis menutup sendiri. Dan waktu menutup sendiri, AV node yang ada di udah buka belum? Trigonum of Koch. Trigonum Koch itu akan terpicu sehingga terjadi kontraksi otot musculus papillaris yang gandul narik seperti parasutnya chorda tendineal sehingga pumping meres ventrikel tadi yang gerakan gambar yang saya tunjukkan tadi yang squeeze itu seperti meres jemuran itu untuk mendorong ke menerobos katup semi lunar. Kalau dari katup aorta tekanannya sekitar 100, kalau ventrikel kanan sekitar 14. Ya, tapi ke sini nanti nyebrangnya lebih lama. Itu sudah saya bahas. Nggak ngomong sih, gambarnya hilang berarti. Oke, secara cepat seperti itu. Ini gambarannya. Kebayangkah ini? Terlihat ini gambarnya? Zoom. Kelihatan? Atriumnya warna biru, dia mengkerut. Meluk. Dia pompa. Mengestafetkan darah ke ventrikel. Valve terbuka. Berikutnya arterinya rileks, dia gebung lagi. Sekarang ventrikelnya yang bergoyang nih. Ventrikelnya yang bergoyang ini dia akan memompa. Begitu dia memompa, mana sama mana? Darah dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu ventrikel sekarang relaksasi lagi. Atrium mulai ngisi lagi dari awal. Slow motion. Oke. Sepi banget itu Andre. Lagi ke sana.
Yang sana. Gambarnya seperti ini. Ya. Yang kita mau ke sana. Pernah tahu USG? USG itu kalau pada orang hamil melihat bayinya atau melihat jenis kelamin bayi, kalau ini untuk USG jantung dia melihat katup-katupnya, ruangan jantung. Kita melihat dalam, melihat kelainan apa sih yang muncul, yang ada karena waktu didengarkan lewat stetoskop bunyi jantungnya aritmia, mungkin ada suara bising di antara suara jantung pertama dan kedua. Kembali suara jantung pertama itu AV node-nya, AV valve-nya itu muter. Suara jantung kedua AV valve, ventricular mitral atau tricuspidnya. Lalu di antara itu bocor. Apa waktu dia bocor? Biasanya kalau aortic stenosis, aortic itu pintu dari aortanya itu dia kaku, jadi darah yang harusnya dialirkan dari ventricle menuju ke melewati katup aorta itu seluruh tubuh, kalau melewati katup pulmonal itu ke paru, dia itu seperti kayak mendorong pintu katup semilunar membuka, jadi suara bising, ini yang B. Lalu mitral regurgitation, regur itu seperti orang kumur-kumur, jadi itu katupnya itu tidak menutup maksimal, jadi pintu kamar kalian, pintu kamarnya itu nggak nutup maksimal, jadi kayak nyamuknya masuk, debunya masuk, itu pintu yang regurgitasi. Kejadian apa yang seperti itu? Biasanya kalau kusen pintunya itu melebar, seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Kusen yang melebar gimana? Nanti agak darah balik itu nanti kayak gambar C, itu yang mitral. Tapi kalau suara regurgasi kayak seperti kumur-kumurnya itu setelah bunyi jantung kedua, valve-nya membuka, dia akan AV valve itu AV valve membuka itu berarti suara kedua. Kalau suara kedua berarti ya kita fokusnya ke aorta, ke katup semilunarnya itu apa yang terjadi di sana kalau regurgitasi, berarti ada kebocoran di aorta. Kalau aorta bocor, koroner nggak dapat darah, nggak sampai 5 tahun pasien meninggal karena koroner. Katup stenosis, gambarnya seperti ini, sepanjang itu katupnya karena katup mitral di tengah-tengah. Seperti getarannya sepanjang gambar itu. Nah, yang saya ceritakan kemarin itu batas antara yang menghubungkan aorta dengan katup paru, yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonal, ductus arteriosus, penghubung ductus arteriosus. Dan waktu ductus arteriosus ini masih membuka, dia akan pansistolik, dia gambarannya regurgitasi di semua. Suara jantung. Saya cerita pun kalian nggak akan mudeng. Mungkin kalau suatu saat ada probandus atau temen yang suaranya bocor apa mungkin. Suaranya bocor. Ya malah bahaya jantungnya bocor. Apa? Gitu, kok murah kok sekarang. 70.000 udah dapat, apalagi yang online. Kemarin saya lihat tadi yang 50.000 udah dapat. Pakai aja stetoskop. Dok, menekan skillnya udah lengkap, Dok. Suaranya ada, Dok. Sip. Mantap. Rela ini suara 112. Ini mungkin aku cut dulu. Kemarin waktu saya mau ceritakan tentang pembentukan jantung pada fase hari ke-20, pertemuan sperma ovum membentuk morula blastula, membelah. Fase pertama yang terbentuk itu denyut darah primitif, itu dia akan kontraksi di sana. Nah, kontraksi seperti itu dia akan membentuk lagi
akan membentuk siklus kehidupan. Jadi yang pertama kali terbentuk itu jantung. Seperti ini yang nanti saya ceritakan. Ini mumpung ingat, kemarin saya mau transfer ke Janssen nggak dapat karena filenya kebesaran. Saya coba ini, semoga kalian bisa melihat semua. Oke, silakan. Awalnya bentukan atrium dan vena. Atriumnya itu bentuknya di bawah. Lalu dia akan melengkung, membentuk ventricle di sini. Awalnya semua terbalik, bentuknya di bawah. Lalu dia melengkung. Ventricle akan membentuk celah di sini. Dari luar kelihatannya seperti celah, tapi dalamnya belum menutup total. Ini sudah atrium di sini. Dia membentuk atrium kanan dan atrium kiri. Ini membentuk primitif aorta sama primitif arteri pulmonar. Dari samping ini terlihatnya ini pembatas atrium dan ventricle. Jadi yang kita sebut atrioventrikular. Dari luar seperti ada celah, tapi di dalamnya belum menutup maksimal. Jadi atrium bentuknya seperti tipis, ruangannya masih tipis dia. Ventricle sudah terbentuk otot-otot tebal, dan dia mulai akan membentuk celah. Celahnya ini akan mengkerut, nutup, membentuk septum. Septum itu seperti pembatas. Ini fase di mana 1 bulan pertama kehamilan. Biasanya sih orang ibu-ibu hamil itu nggak tahu kalau dia sebulan lagi hamil, dong minum obat apa-apa. Itu yang mengganggu kadang banyak orang kelainan jantung bawaan itu. Dan ini pada ventricle dia mulai nutup. Dia akan nutup, bentuk celahnya itu akan nutup maksimal. Di saat ini terganggu, dia akan membentuk namanya celah ventricle. VSD. Nah, ini di atrium dia akan nutup juga. Di sini kalau tidak menutup namanya ASD, atau septal defect. Ini masih belum nutup. Sampai dia hamil dia akan nutup. Tiba-tiba di sini akan bentuk lubang, nutup, membuka. Namanya fossa ovalis namanya. Fossa ovalis ini kalau tidak tertutup maksimal dia akan bentuk ASD juga. ASD bentuknya ada macam 3. Nah, dia akan membentuk lapisan baru lagi, tapi dia nggak akan nutup sempurna. Ini selama dia masih di bayi, jantung kanan, jantung kiri, serambinya, bagian atriumnya akan bercampur darah. Foramen itu lubang, oval itu punyanya seperti oval, pipih. Ini dari sisi oblik, miring sedikit. Truncus arteriosus itu primitifnya aorta dengan arteri paru. Awalnya masih bentuk tabung, jadi satu. Tapi selama pertumbuhannya, dia akan bentuk celah di sana. Celahnya ini tidak bentuk lurus, tapi melengkung dia. Coba. Orang Hello Kitty ke SMP ya. Unik ya. Dia bentuknya seperti melingkar di sana. Spiral dia. Dan dia akan meluas, menutup ke bagian ventricle. Akhirnya nutup sempurna. Jadi sisi kanan dia mengalir ke paru, sisi kiri mengalir ke aorta seluruh tubuh. Ini kalau dari sisi depan diulangi lagi bentuk spiralnya. Kanan
menuju ke sisi paru-paru, kiri menuju ke aorta. Seperti ini spiralnya. Ini apa? Oh, ini. Ini apa? Ini fase di mana bayi masih di dalam kandungan. Darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, Dua toh, iyo. Neng resto hotel. dipompa ke tidak ke paru-paru karena paru-parunya belum hidup. Dia lewat ke ductus arteriosus ke seluruh tubuh. Kamu tahu maksudnya apa kita pesen dua? Parunya masih berkembang, makanya dia nggak dapat darah. Tekanannya masih tinggi, jadi masih kempes. Blending. Ini apa ini? Ini Warna biru gelap tandanya darahnya masih 80%, 70% oksigen. Tidak total. Darah bersih berasal dari ibu, plasenta. Jadi bayi ini sebenarnya kalau kita sebut seperti parasit yang ngambil darah dari ibunya. Dan darah di sini lewat foramen ovale nyampur kanan dan kiri. Masuk ke ventrikel kiri, darah sekitar 90% lah oksigen. Dia beredar ke seluruh tubuh. Dan lambungnya tidak secepat. Oh, belum. Lalu, Mario itu bukan di tanggal 8 ke sini. Enggak, Mas. ini fase di mana bayi setelah lahir menangis, tekanan parunya mulai ngembang, jantung. paru akan berfungsi menyaring darah. Nah, di fase ini dia sudah terbentuk normal. Foramen ovale pembatas tadi akan nutup maksimal. Dan ductus arteriosus akan nutup semua. Ini yang kalau kalian menguasai ini, gampang. Dari saya ini udah sih sebenarnya. Ini hanya mengulang aja jumlah volume berapa. Volume bisa dihafalkan dan dalam prakteknya nanti tidak berguna juga sih. Yang pengen saya tekankan ini slide terakhir di sini. Ini juga nanti akan saya bahas waktu curah jantung dan pengaturan tekanan besok. Jadi mungkin capture dulu, screenshot dulu. Jadi buat bahasan kita ngobrol besok. Darah dari seluruh tubuh bentuknya ini kayak kosong di atas tuh sistolik. Sistoliknya itu 0/6, diastoliknya 6. Ini darah dari seluruh tubuh membawa jumlah oksigennya 82% saja masuk ke atrium kanan. Jumlah 60-75% oksigen. Dan sistoliknya 0, diastoliknya 6. Itu tekanan di ruang atrium kanan. Lalu setelah melewati katup AV valve kanan, tekanannya mulai ada karena seperti dimampatkan dan darah berada di ruangan muskulus papilaris dan kodal dan ini ya, tekanannya sistoliknya mulai ada 20-30, tapi diastoliknya 0. Ini darahnya kualitasnya hanya 60-75% oksigen. Lalu dia lewat katup semilunar paru, oksigennya masih rendah. Tekanannya sekitar 20-30, sistolik, diastoliknya 12. Setelah dari paru, darahnya udah bersih nih, 99%. Kembali, di atrium itu udah ada tekanan, jadi nggak ada otot, jadi tipis. Dia sistoliknya kayak 0 di sini, tapi diastoliknya sekitar 12. Lalu melewati katup semilunar kiri, mitral, mulai tinggi dia. Sistoliknya mulai ada. Oksigennya tetap tinggi.
lalu melewati aorta, tekanannya sudah sekitar normal 120/8. Oke, 60. Udah ya, 100 menit. Besok kita bahas lagi. Besok kita penghabisan total. Terakhir, Jong Aini tadi ya. Besok kita lanjutkan lagi. Ada yang ditanyakan? Emang jurusan disuruh pakai ini. Berarti dekan ini dokter Indra dong. Udah ganti. Udah ganti? Oh, dari dokter John. Oh, dokter Indra di sana. Dokter anak. Makanya deh. Kalau itu Oke, jika nggak ada, apa saya bagiin besok apa nanti? Ya, coba nanti kalau bisa saya bagiin ya Senin. Besok jam berapa? 4:30 lagi ya? 16 ya? Indra juga itu dokter apa sih? Gimana nih? Saya Fikun ya. Anot ya, generator ya. Oke. Sip. Kalau begini kan jadi ingat ya, Gor ya. Oke, dari saya sekian ya, Dokter Justinus ya. Besok saya lanjut lagi terakhir yang tentang curah jantung dan pengaturan darah. Jadi tidak hanya teori, besok saya lebih ke praktek. Dari saya sekian. Ada yang tanyakan? Udah mepet ya, udah mau ngabuburit juga ini. Mau buka puasa pertama ini. Ikut aja sekalian. Rame-rame buka puasa pertama. Besok kita bahas lagi. Jadi benar-benar pas waktunya, jadi bisa buka puasa langsung. Dari saya sekian. Besok kita lanjutkan. Yuk. Mari. Mandek,